Halo, salam jumpa dengan saya Oriani Huang, New Income Expert. Pada video kali ini saya akan menjelaskan kepada Anda panduan dan step by step ya cara promosi dengan menggunakan TikTok Ads. Ya, seperti yang kita tahu, TikTok memiliki banyak fitur yang kita bisa maksimalkan. Terutama untuk Anda yang baru menggunakan akun di TikTok, Anda juga bisa menggunakan fitur ini ya untuk bisa meningkatkan jumlah follower, meningkatkan orang yang klik ke dalam website Anda, dan juga memperbanyak orang yang view video Anda. Ya, jadi ini adalah cara yang bisa mempercepat bisnis Anda untuk mengalami peningkatan penjualan ataupun memperbanyak orang yang view video Anda. Ya, oke. Nah, saya akan langsung mulai saja step by step mempromosikan video di TikTok ya. Yang pertama yang perlu Anda lakukan ketika Anda sudah memiliki akun di TikTok ya, pastikan Anda men-setting dulu akun TikTok Anda menjadi TikTok bisnis ya. Nah, ini adalah syarat utama untuk Anda bisa beriklan di TikTok. Lalu berikutnya Anda bisa lengkapi ya email dan juga deskripsi dari profil bio Anda. Dan yang ketiga, Anda bisa langsung setelah selesai 1 dan 2, Anda bisa langsung membuat video atau mengupload video di TikTok Anda untuk bisa Anda mulai promosikan. Lalu yang keempat, pilih video yang ingin Anda booster atau Anda ingin promosikan ya. Nah, di sini Anda bisa siapkan juga budget minimal 30.000 sampai 200.000 per harinya selama minimal 7 hari iklan ya. Nanti akan saya jelaskan kenapa harus menggunakan budget tersebut dan berapa durasi minimalnya. Dan yang keenam, tentukan juga goal atau target dari tujuan promosi Anda, ya. Nah, di sini dengan menggunakan TikTok Ads, Anda bisa memperbanyak yang nonton video Anda ataupun bisa memperbanyak yang klik ya klik website Anda dan juga bisa memperbanyak follower ya dari TikTok Anda. Selain itu juga bisa memperbanyak orang yang bisa langsung message Anda ataupun bisa memperbanyak orang yang melihat profil Anda ya. Jadi Anda bisa menentukan dulu tujuan Anda beriklan untuk apa ya. Ini goalnya yang Anda harus pilih. Lalu berikutnya yang ketujuh adalah Anda membuat ya target khusus ya, audiens khusus ya yang Anda ingin setting ya. Nah, ini bisa mencakup gender atau jenis kelamin, usia, lokasi, dan minat dari target market ideal Anda. Ya, oke, kita akan masuk ke step pertama ya. Nah, di sini saya akan mengajarkan Anda untuk bisa menggunakan target market ya untuk bisa memperbanyak orang yang klik link website Anda ya. Dengan memperbanyak orang yang klik website Anda bisa langsung mengarahkan calon-calon prospek langsung ke website affiliate Anda ataupun website jualan Anda ya, tanpa harus menunggu 1.000 follower. Anda bisa menggunakan strategi ini ya. Oke, kita akan mulai cara setting TikTok Anda ya, mengalihkan dari akun yang personal menjadi akun bisnis ya. Nah, caranya sangat mudah. Ketika Anda buka ya akun TikTok Anda, dan ini kebetulan akun TikTok yang baru juga ya. Jadi belum banyak followernya dan juga kita langsung akan ubah TikTok yang personal tersebut ke TikTok bisnis. Nah, caranya Anda tinggal klik aja di bagian bawah ya, kiri bawah ini yang paling kiri bawah Anda klik itu ya. Lalu Anda buka di sini ya. Bagian kanan atas ada garis 3, Anda klik ya. Bagian garis 3 tersebut. Lalu di sini akan langsung terlihat tampilan seperti ini ya. Lalu Anda pilih pengaturan dan privasi ya. Langkah ketiga Anda pilih pengaturan privasi. Lalu langkah berikutnya keempat, nah Anda pilih akun ya. Anda pilih akun Anda di situ. Nah, setelah itu Anda pilih alihkan ke akun bisnis ya. Nah, ini langkah
yang Anda bisa lakukan untuk mengubah dari TikTok yang personal menjadi TikTok bisnis ya, ini 5 langkah. Nah, lalu setelah klik alihkan ke akun bisnis akan muncul seperti ini tampilannya ya. Nah, sudah beralih ke akun bisnis. Lalu di sini Anda klik tombol merah di bagian bawah ya untuk langkah selanjutnya, klik berikutnya atau klik next. Nah, lalu Anda di sini pilih kategori dari bisnis Anda ya. Apakah sebagai kategori bisnisnya untuk kecantikan, untuk transportasi, atau untuk pakaian, atau untuk pendidikan, ini tergantung dari jenis bisnis Anda ya. Anda pilih salah satunya ya. Lalu di sini saya pilih untuk pendidikan atau pelatihan ya. Nah, setelah Anda pilih, Anda klik tombol di paling bawah ya, klik next atau klik berikutnya. Nah, lalu akan diminta untuk melengkapi email dan bio dari profil Anda. Nah, di sini Anda bisa tambahkan email Anda yang aktif sehingga calon-calon customer atau audiens Anda bisa dengan mudah menghubungi Anda lewat email ya. Lalu berikutnya Anda tambahkan di sini ya, setelah selesai mengisi email, Anda di sini lengkapi ya profil dari bio Anda ya dengan keterangan singkat ya yang mengarahkan, menjelaskan ya apa tujuan dari akun TikTok Anda ya. Kalau misalkan Anda menjual produk tertentu, Anda bisa bilang sebagai supplier ataupun sebagai distributor dari produk tertentu tersebut ya. Nah, kalau di sini contohnya saya nanti akan berikan contohnya juga kepada Anda. Nah, setelah Anda isi, Anda klik konfirmasi ya. Nah, contohnya karena saya membuat akun TikTok saya ini untuk pelatihan ataupun untuk pembelajaran ya, saya berikan contoh di sini membantu Anda upgrade skill bisnis internet bersama praktisi bisnis internet. Nah, jadi Anda bisa contoh ya, contohnya seperti ini. Maksudnya kalau misalkan Anda menggunakan akun TikTok Anda untuk sebagai komunitas ataupun sebagai bisnis ya, contohnya seperti itu Anda buat ya, Anda buat tergantung dari tujuan masing-masing akun Anda. Setelah selesai Anda klik tombol konfirmasi ya. Nah, setelah itu Anda di sini profil Anda sudah selesai ya. Nah, tinggal langkah berikutnya adalah buat video Anda ya. Lalu klik. Nah, di sini sudah ada keterangan bahwa setting dari pengalihan dari akun pribadi menjadi akun bisnis sudah selesai ya, dan Anda sudah siap untuk bisa mengupload video-video Anda. Oke, langkah selanjutnya adalah kita membuat atau mengupload video ya di TikTok. Nah, ketika Anda sudah membuat video ya, Anda tinggal upload di dalam TikTok Anda. Tapi ada catatan penting yang perlu Anda perhatikan di sini ya. Yang pertama ya, buat atau upload video Anda tanpa musik jika Anda ingin mengiklankan video Anda. Ya, karena video yang ditambahkan musik tidak bisa diiklankan. Ya, jadi pastikan Anda membuat atau mengupload video yang tanpa penambahan musik supaya bisa diiklankan ya, karena ketika ada penambahan musik biasanya ada musik tertentu yang memiliki copyright ya. Jadi supaya iklan Anda bisa tayang dan bisa di-approve ya, pastikan lebih baik tidak ada penambahan musik dalam video Anda ya, supaya tidak melanggar copyright dari musik yang ada gitu ya. Lalu berikutnya ikuti peraturan TikTok Ads Policy ya. Nah, jadi ini adalah satu hal yang perlu Anda perhatikan juga sebelum Anda mengiklankan video Anda di TikTok ya. Anda bisa baca peraturannya di dalam bit.ly/TikTok strip ads strip policy ya. Nah, di sini ada beberapa hal yang saya rangkum ya ketika Anda ingin membuat iklan di TikTok, perhatikan ya Anda tidak menjual produk yang dilarang ya, artinya mungkin produk-produk yang dilarang itu seperti minuman keras ya, terus produk-produk yang mengandung hal-hal yang tidak baik. Nah, itu pastinya tidak akan bisa diiklankan ya. Lalu jangan overclaim
ya. Ketika Anda membuat video, pastikan video Anda itu tidak overclaim, ya. Jangan memberikan janji yang terlalu bombastis, ya. Misalkan cara cepat kaya, cara dapatkan klaim income yang besar, ya. Terus juga jangan memberikan janji ataupun kepastian, pasti berhasil atau pasti sukses. Nah, ini adalah hal-hal yang perlu Anda perhatikan ketika Anda membuat video yang ingin Anda iklankan, ya. Jadi perhatikan peraturan dari TikTok Ads Policy ini supaya video Anda bisa di-approve, ya, dan bisa berjalan dengan baik, ya. Oke, lalu berikutnya ketika video Anda terlanjur ditandai melakukan pelanggaran, mungkin ya setelah di-approve, setelah tayang, tapi tiba-tiba di-stop ya oleh TikTok ya, TikTok Ads. Nah, Anda nggak perlu khawatir ya, Anda nggak perlu panik ya. Biasanya yang di-stop itu hanya iklannya ya. Jadi iklan itu tidak bisa tayang kembali karena dianggap ada pelanggaran. Nah, jadi kalau misalkan Anda mengalami seperti ini, biasanya video Anda tetap ada di dalam akun TikTok Anda, hanya tidak bisa diiklankan. Tapi kalau misalkan ternyata juga ditandai bahwa video yang ada di akun Anda mengalami pelanggaran, nah Anda bisa pilih privacy setting ya menjadi only me supaya tidak dilihat oleh publik. Nah, jadi Anda tidak perlu hapus video yang ada di akun Anda, tapi hanya perlu Anda sembunyikan dengan men-setting privacy settingnya itu, privacy settingnya menjadi only me. Jadi hanya Anda yang bisa melihat, tidak ditayangkan, tidak di-upload di publik. Ya, jadi Anda nggak perlu hapus video Anda yang sudah Anda buat, karena sayang sekali ya kalau misalkan yang nonton sudah banyak viewernya, terus tiba-tiba ketika Anda iklankan, video tersebut dianggap melakukan pelanggaran, akhirnya di-stop iklannya. Nah, walaupun di-stop, video Anda tetap ada di dalam akun Anda. Ya, jadi Anda nggak perlu hapus video di akun Anda. Tapi kalau Anda ingin merasa lebih aman, tidak kena pelanggaran, Anda bisa sembunyikan dulu ya dengan cara pilih privacy setting only me. Jadi hanya Anda yang bisa lihat ya, dan Anda tidak perlu hapus video tersebut ya. Nah, lalu berikutnya nanti Anda bisa buat video yang baru yang tidak melanggar peraturan TikTok Ads ya, seperti itu. Nah, jadi kalau misalkan ada iklan yang sudah berjalan terus tiba-tiba ditolak atau diberhentikan oleh TikTok ya, budget iklan yang Anda keluarkan itu tidak hangus ya, tapi bisa disimpan dalam deposit akun TikTok Anda dan bisa dipakai untuk iklan yang berikutnya. Ya, jadi itu beberapa hal yang perlu Anda ketahui dan catatan penting ini perlu Anda perhatikan sebelum Anda melakukan upload video atau buat video di TikTok. Lalu berikutnya kita akan mulai ya, ketika Anda sudah upload video Anda, nah Anda tinggal pilih video mana yang ingin Anda iklankan atau Anda ingin booster. Nah, di sini contohnya saya mau ambil salah satu video yang ada di dalam akun saya untuk saya booster ya. Nah, Anda bisa pilih salah satu, lalu Anda klik ya video tersebut, nanti akan terbuka seperti ini. Nah, ketika terbuka seperti ini, ya, yang perlu Anda lakukan berikutnya adalah Anda lihat ada titik 3 di situ, ya. Anda pilih titik 3 tersebut, ya, klik, lalu nanti akan muncul seperti ini. Nah, ketika muncul seperti ini, Anda bisa pilih di bagian bawah promosi, ya, tombol promosi, icon promosi. Ya, Anda klik ya tombol tersebut. Nah, lalu Anda di sini ada pilihan apa yang menjadi goal Anda, ya. Nah, jadi Anda bisa tentukan apakah ingin banyak follower atau Anda ingin banyak yang nonton video Anda atau Anda ingin ada yang klik link Anda ya dan macam-macam. Ya, ada 5 pilihan di sini. Nah, saya akan contohkan kepada Anda cara untuk bisa orang klik langsung ya ke website yang Anda ingin sisipkan di sana. Nah, saya pilih yang kedua, ya, more website visit. Jadi, tujuannya adalah supaya orang langsung klik ke dalam website yang saya miliki, ya, website affiliate saya, sehingga nanti banyak orang yang langsung daftar ke dalam website affiliate saya. Nah, ini tujuan dari iklan yang saya buat ini, contohnya. Nah, lalu Anda klik ini ya, more website visit, nanti akan tampil setelah itu Anda klik next ya. Nanti akan tampil seperti ini
ya, Anda isi link Anda di sini, ya, link website Anda isi di sini, di bagian URL-nya, ya, Anda isi, ya, link website affiliate Anda ataupun link website bisnis Anda isi di situ. Nah, setelah itu, setelah terisi, ya, jangan lupa Anda klik simpan, save, ya, Anda klik save, nanti akan tampil seperti ini, ya, sudah muncul link websitenya di bagian atas sini sudah ada, dan Anda lalu pilih tombol apa yang ingin Anda gunakan. Nah, saya di sini pilih tombol Learn More, ya. Pilih tombol Learn More, jadi ikuti aja tombol Learn More, lalu klik Next, ya. Nah, lalu berikutnya akan tampil seperti ini, ya. Setelah Anda membuat link dari website Anda ingin tuju, ya, di sini langsung kemudian Anda ditentukan untuk mendeskripsikan atau membuat audiens Anda, ya. Nah, di sini ada pilihan, kita minta TikTok yang pilihkan untuk kita atau kita mau buat sendiri. Nah, kalau saya selalu membuat sendiri, ya. Saya selalu membuat sendiri target dari market atau prospek ideal saya, ya. Jadi saya tidak meminta TikTok yang carikan, tapi saya membuat sendiri, ya. Nah, jadi Anda juga bisa lakukan ini supaya kita mendapatkan target market yang cocok dengan bisnis kita, ya. Dan kita bisa tentukan dari sisi usianya dan macam-macam, ya. Saya akan jelaskan berikutnya. Jadi create your own. Jadi tentukan sendiri, ya. Langkah berikutnya lalu kita klik next. Nah, setelah itu kita tinggal memilih, ya. Bagian pertama ketika kita ingin memilih audiens kita sendiri, yang perlu kita lakukan adalah kita menentukan jenis kelamin dan usia. Nah, di sini kita pilih, ya, yang nomor 1. Lalu berikutnya kita akan lihat di sini, ketika kita ingin membuat target market, pilih usianya, pilih gendernya pria dan wanita, ya, pilih. Jadi pilih semua dan pilih usianya adalah 25 sampai 34, 35 sampai 44 dan 45 sampai 54, ya. Kenapa saya pilih ini? Karena usia ini adalah usia-usia yang sesuai dengan target market bisnis saya, ya. Saya bukan mengarah usia yang anak-anak ataupun yang remaja, tapi saya ingin orang-orang usia yang istilahnya minimal mereka sudah memiliki penghasilan untuk bisa menambah penghasilan tambahan, ya. Karena yang saya jual adalah produk-produk yang memang bisa dijangkau oleh usia-usia seperti ini, ya. Jadi saya tentukan usia ini dan Anda sudah lihat sendiri nanti di tombol-tombolnya Anda bisa pilih, ya. Tombol dari usia dan juga tombol dari gendernya. Nah, setelah memilih jenis kelamin dan usia, langkah berikutnya, ya, kita simpan, ya, jangan lupa Anda simpan, ya, save di bagian atas, ya. Setelah Anda simpan, lalu kita masuk ke langkah berikutnya, kita memilih lokasi, ya. Kita langsung ke langkah kedua, ya, yang baris kedua itu langkah untuk menentukan lokasi. Nah, lokasi ini kita bisa pilih kota-kota yang ingin Anda jangkau, ya. Nah, di sini saya memilih kota-kota besar dan kita bisa menentukan maksimal 20 kota-kota yang kita bisa pilih, ya. Nah, saya pilih kota-kota besar, jadi saya ketik, ya, di bagian search ini nama-nama kota yang ingin saya jangkau, ya, lewat iklan. Jadi saya pilih Jakarta, Surabaya, Bandung, ya, Tangerang, ya, Medan, nah seperti itu. Anda bisa pilih sesuai kota-kota yang Anda inginkan, ya. Nah, setelah Anda pilih lokasinya atau kota-kota besarnya, ya, maksimal 20 kota besar. Nah, Anda tinggal klik lagi bagian atas simpan, ya. Jangan lupa diklik simpan atau save. Nah, setelah tersimpan, lalu langkah berikutnya kita tentukan minat, ya. Kita pilih minat dari calon-calon audiens atau calon-calon customer kita. Nah, minat ini adalah minat yang sudah dikelompokkan oleh TikTok, ya. Jadi kita bisa pilih minat-minatnya sudah ada di sini, apakah yang minat edukasi ataupun yang minat tentang digital transformasi atau yang tentang kecantikan atau minat tentang teknologi, ya. Dan minat tentang traveling. Nah, Anda bisa pilih, ya, kira-kira target market Anda, target market ideal Anda itu minatnya apa? Anda bisa pilih, ya. Nah, saya pilih seperti ini, ya. Ada dua halaman yang saya tentukan di situ. Nah, setelah itu kita klik juga simpan, ya. Jangan lupa selalu klik simpan.
Nah, setelah klik simpan, nah kita sudah berhasil nih membuat target dari audiens kita sendiri. Nah, ada pilihannya udah kelihatan di situ, target audiensnya. Nah, setelah itu kita simpan ya dengan nama ya. Kita tulis target audiens yang kita bikin itu namanya kita kasih nama apa? Misalkan kita kasih nama CA, Kota Besar. Nah, seperti itu. Ya, saya buat CA Kota Besar. Nah, lalu jangan lupa kita klik next ya. Setelah itu nanti akan muncul ya, kalau kita mau lihat reviewnya, apa yang sudah kita buat, kita bisa lihat juga di situ ya. Kita tinggal klik aja CA Kota Besar, nanti munculnya sesuai dengan apa yang tadi kita sudah buat ya. Lalu klik next. Nah, setelah selesai, nah, lalu berikutnya adalah kita menentukan budget dan durasi dari iklan yang ingin kita tayangkan. Nah, di sini budget minimal yang saya sarankan kepada Anda adalah 30.000 sampai 200.000 per harinya. Ya. Jadi TikTok menyediakan budget paling kecilnya itu 15.000 dan paling besarnya 15 juta. Ya, tapi yang biasa dilakukan oleh kebanyakan orang adalah range budget antara 30.000 sampai 200.000 per hari. Ya, tapi kalau Anda misalkan punya budget lebih, boleh nggak? Lebih dari 200.000, boleh-boleh aja. Ya, tapi kita juga bisa coba dengan budget yang biasa digunakan oleh kebanyakan orang adalah 30.000 sampai 200.000 per harinya. Ya, jadi Anda tentukan budget Anda di sini. Nah, saya gunakan budget yang 50.000 nih per hari. Ya. Nah, lalu yang berikut yang paling penting adalah durasi iklan. Nah, durasi iklan yang Anda harus pilih adalah minimal 7 hari. Ya, jadi jangan kurang dari 7 hari. Kenapa? Ya, karena kalau kita memilih memilih durasi yang kurang dari 7 hari, hasil dari iklan Anda tidak akan maksimal. Nah, ya, jadi lebih baik Anda pilih sampai durasinya adalah geser sampai 7 hari. Ya, jangan kurang dari 7 hari. Oke? Ya, perhatikan ini. Kalau Anda ingin hasil iklannya maksimal, pilih yang budget yang durasinya sampai 7 hari. Ya, karena ada algoritma dari TikTok ya yang akan memberikan hasil yang maksimal ketika kita mulai beriklan selama minimal ya di atas 3 sampai 5 hari. Jadi saya mentokin aja sampai 7 hari ya. Oke. Nah, jadi nanti akan terlihat di sini kira-kira target yang bisa terjangkau itu berapa banyak ya dan juga jumlah total budget yang akan dikeluarkan berapa besar. Nah, itu semua akan terlihat ya di bagian atas ya. Karena saya iklan dengan 51.000 per hari selama 7 hari, jadi total yang harus saya keluarkan selama 7 hari adalah 357.000 ya dan target audiens yang terjangkau dari iklan ini adalah 123 sampai 1.000 orang ya yang bisa klik link dari website saya tersebut ya. Nah, sudah ada hitungannya dari TikToknya seperti itu. Jadi semakin besar budget Anda, semakin besar juga pastinya jangkauan yang bisa Anda jangkau ya. Dari ini kan 123 sampai 1.000 mungkin bisa lebih besar lagi kalau misalkan budget Anda diperbesar. Ya, itu bedanya. Nah, lalu berikutnya setelah Anda melihat nanti di sini akan ada total ya dari jumlah biaya yang perlu Anda keluarkan untuk iklan ini plus pajak 11%. Jadi sudah ada totalnya ditambahkan pajak 11% ya. Nah, ini totalnya yang Anda perlu bayarkan. Ya, seperti ini. Ya, lalu setelah itu Anda bisa pilih mau pembayarannya menggunakan apa. Ya, jadi TikTok di sini menggunakan banyak payment gateway ya yang bisa kita gunakan baik itu dari aplikasi Dana, ya Shopee Pay, ya ataupun kita bisa pakai kredit card atau pakai mobile banking ya, bank transfer gitu kan, pakai OVO atau GoPay. Nah, jadi kita bisa dengan mudah ya melakukan pembayaran iklan ini dengan payment gateway yang tersedia. Nah, misalkan Anda pilih yang menggunakan bank transfer ya, bank transfer saya pilih misalkan pakai BCA, ya udah saya tinggal klik aja di sini pilihan pembayarannya menggunakan apa ya, saya menggunakan bank BCA transfer, nanti akan diberikan virtual account. Nah, ketika kita klik confirm, nanti akan muncul virtual account. Nah, setelah kita copy virtual account-nya, kita langsung bayar ya untuk iklannya. Nah, menggunakan virtual account yang diberikan, nah kita langsung
ketika sudah selesai membayar nanti akan tampil seperti ini ya. Tampil seperti ini bahwa iklan Anda under review. Nah, ketika Anda sudah tampil seperti ini, kita tunggu ya, biasanya beberapa menit. Kalau iklan Anda diterima, nanti akan langsung juga muncul notifikasi dari TikTok ya. Nah, untuk bisa melihat bahwa iklan Anda diterima ataupun di-reject ya, seperti itu. Nah, cara melihat iklan yang sudah kita buat ya, kita bisa melihatnya di mana, Bu? Nah, caranya gampang. Kita bisa melihat hasil dari report iklan yang sudah kita buat, baik itu berapa total orang yang klik, berapa total orang yang melihat iklan kita, melihat video kita, atau berapa follower, semuanya bisa dilihat di dalam report dari iklannya yang disediakan juga oleh TikTok. Nah, ini saya tunjukin lewat video ini ya, caranya untuk bisa melihat report atau laporan dari iklan Anda. Nah, oke. Nah, ini seperti ini. Kita klik ya di bagian kanan atas. Nanti akan terbuka Creator Tools ya. Nah, lalu pilih promosi. Nah, setelah itu Anda bisa lihat tampilan seperti ini. Nah, di bagian bawah ini adalah iklan yang sudah kita buat. Nah, kita pilih, misalkan mau lihat yang kedua, nanti akan tampil seperti ini. Kita bisa melihat budget anggaran yang sudah terpakai berapa ya. Terus juga berapa orang yang audiensnya ya, usia berapa yang melihat iklan kita, yang kasih like, kasih komen, dan kasih share, kita bisa lihat semua. Ya, seperti itu. Dan di bagian atas, di bagian order detail juga, Anda bisa klik untuk bisa melihat berapa dan tujuan dari hasil dari iklan Anda. Ya, Anda bisa klik di situ, berapa budget yang dikeluarkan, dan tujuan dari iklan Anda apa, goalnya Anda bisa lihat juga di bagian order detail. Ya, nah itu ya cara melihat report atau laporan dari iklan Anda. Oke, nah berikutnya, kalau Anda followernya belum 1000, Anda belum bisa kan memasang link di dalam website Anda, link website di dalam profil Anda. Nah, kalau Anda ingin bisa memasang link di dalam profil Anda, syaratnya adalah Anda perlu memiliki follower TikTok ya, minimal 1000 follower. Nah, kalau misalkan Anda sudah mencapai 1000 follower, ya buru-buru deh Anda pasang ya link website atau link affiliate Anda di dalam profil Anda. Caranya gimana? Ya, caranya adalah Anda buka ya akun dari profil TikTok Anda, lalu kita pilih edit profile di situ. Nah, ketika edit profil nanti Anda akan tampil seperti ini ya, lalu pilih website ya. Jadi kalau followernya udah 1000 minimal, nanti akan tampil kolom website ya. Nah, kolom website ini Anda isi dengan link dari affiliate Anda atau link website Anda ya. Kita isi di sini. Setelah selesai isi, kita klik simpan ya. Nah, nanti akan langsung muncul di dalam profil Anda ya, link dari website Anda ada di bagian sini. Ya, di bagian sini ini adalah link dari website Anda. Ya. Nah, itu aja dari saya. Ya, jadi usahakan Anda segera bisa mencapai 1000 follower supaya Anda juga bisa menambahkan link website ataupun link affiliate Anda di dalam profil Anda ya. Oke, itu aja Bapak Ibu ya. Terima kasih. Dan saya Oriani Huang, Anda bisa ikuti saya, follow saya di TikTok saya, Oriani Huang, ataupun di Instagram. Saya juga ada Oriani Huang dan juga di Facebook, LinkedIn, dan juga YouTube. Ya, oke, terima kasih. Sampai jumpa di video berikutnya.